Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Al-Mukarramah. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu Pengantar Ilmu Komputer, dengan topik pembahasan yang keenam, yaitu Pengantar Basis Data. Dosen pengampu Dr. Mustari Lamada, SPD, MT. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang akan saya bawakan pada materi pengantar basis data ada 7. Yang pertama, basis data. Yang kedua, 3 tingkatan arsitektur basis data ANSYS Spark. Yang ketiga, bahasa dalam DBMS. Yang keempat, model data. Yang kelima, fungsi DBMS. Yang keenam, komponen DBMS. Dan yang ketujuh adalah arsitektur DBMS multi-user. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Tujuan dari basis data tersebut yaitu menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, titik awal untuk perancangan sebuah basis data haruslah abstrak dan deskripsi umum dari kebutuhan-kebutuhan informasi. Suatu organisasi harus digambarkan di dalam basis data tersebut. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu 3 tingkatan arsitektur basis data ANSYS Spark. Yang pertama, tingkat eksternal, yang kedua tingkat konseptual, dan yang ketiga adalah tingkat internal. Bisa kita lihat pada gambar 6.1 yaitu tingkatan arsitektur basis data. Baiklah, untuk hal-hal yang harus diperhatikan di tingkat konseptual, yang pertama, semua entitas beserta atribut dan hubungannya. Kedua, batasan data. Yang ketiga, informasi semantik tentang data. Dan yang keempat adalah keamanan dan integritas informasi. Baiklah, untuk hal-hal yang harus diperhatikan di tingkat internal. Yang pertama, alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. Yang kedua, deskripsi rekord untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. Yang ketiga, yaitu penempatan rekord. Dan yang keempat adalah penempatan data dan teknik encryption. Baiklah, selanjutnya untuk data independence. Ada 2 jenis data independence, yaitu physical data independence dan logical data independence. Adapun dari physical data independence, yaitu internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Yang kedua, logical data independence, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Baiklah, selanjutnya untuk prinsip data independence adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, DBA dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Yang kedua, pabrik, agen peralatan, software pengelolaan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Yang ketiga, untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Dan yang keempat adalah memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA dengan keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang ketiga yaitu bahasa dalam DBMS. Yang pertama, data subbahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam basis data secara umum dikenal 2 data. Yang pertama, data definition language. Yang kedua, data manipulation language. Dan ada 2 jenis DML. Yang pertama, procedural DML yang digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Yang kedua, non-procedural, digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang keempat yaitu model data. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis record.
Yang pertama, model data berbasis objek. Digunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umumnya digunakan bisa kita lihat pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu yang pertama relationship, yang kedua semantik, yang ketiga fungsional, dan yang keempat adalah object oriented. Baiklah, yang kedua yaitu model data berbasis record. 3 macam jenis model data berbasis record. Yang pertama, model data relasional, yang kedua, model data hierarki, dan yang ketiga adalah model data jaringan. Baiklah, selanjutnya pokok pembahasan yang kelima yaitu fungsi DBMS. Layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh database management system. Yang pertama, penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Yang kedua, katalog yang dapat diakses pemakai. Yang ketiga, mendukung transaksi. Yang keempat, melayani kontrol konkurensi. Yang kelima, melayani recovery. Yang keenam, melayani autorisasi. Yang ketujuh, mendukung komunikasi data. Yang kedelapan, melayani integrity. Yang kesembilan, melayani data independence. Dan yang kesepuluh adalah melayani utility. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang keenam yaitu komponen DBMS. Bisa kita lihat pada gambar 6.2 yaitu komponen DBMS. Yang pertama yaitu query processor, komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. Yang kedua, database manager menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah rekod-rekod dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga yaitu file manager, memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. Yang keempat, DML preprocessor, modul yang merubah perintah DML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host language. Yang kelima yaitu DDL compiler, merubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Dan yang keenam adalah dictionary manager, mengatur akses dan memelihara data dictionary. Baiklah, bisa kita lihat pada gambar 6.3 komponen software utama database manager. Baiklah, untuk isi dari gambar 6.3 yaitu yang pertama authorization control, modul yang memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang kedua, command processor, memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang ketiga, integrity checker, untuk semua operasi yang merubah basis data. Integrity checker memeriksa operasi yang diminta memerlukan batasan integritas. Yang keempat, query optimizer, modul ini menentukan strategi yang optimal untuk eksekusi query. Yang kelima, transaction manager, modul ini mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi yang diterima transaksi 11. Yang keenam, scheduler, modul ini bertanggung jawab untuk menjamin operasi secara bersamaan terhadap basis data sehingga berjalan tanpa ada masalah antara satu dengan yang lain. Ketujuh, recovery manager, modul ini menjamin basis data agar tetap konsisten walaupun terjadi kerusakan. Dan yang kedelapan adalah buffer manager, modul ini bertanggung jawab terhadap pemindahan data antara main memory dan secondary storage seperti disk dan tab. Baiklah, selanjutnya pokok pembahasan yang ketujuh yaitu arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama, teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar di samping. Bisa kita lihat gambar 6.4, arsitektur teleprocessing. Kedua yaitu file server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN atau Local Area Network. File servers mengandalkan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, dengan cara ini file server berfungsi sebagai sebuah hard disk yang digunakan secara bersamaan. Kerugian arsitektur file server yang pertama, terdapat lalu lintas jaringan yang besar.
Yang kedua, masing-masing workstation membutuhkan copy DBMS. Dan yang ketiga adalah kontrol terhadap konkurensi, recovery, dan integrity menjadi lebih kompleks karena sejumlah DBMS mengakses file secara bersamaan. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Bisa kita lihat pada gambar 6.6, yaitu arsitektur client server. Proses-proses ini melibatkan pemeriksaan autorisasi jaminan, integritas, pemeliharaan data dictionary, dan mengerjakan query serta proses update. Selain itu juga menyediakan kontrol terhadap konkurensi dan recovery. Baiklah, ada beberapa jenis keuntungan dari arsitektur ini. Yang pertama, kemungkinan akses basis data yang besar. Yang kedua, menaikkan kinerja. Yang ketiga, jika client dan server diletakkan pada komputer yang berbeda, kemudian CPU yang berbeda dapat memproses aplikasi secara paralel. Hal ini mempermudah berubah mesin server jika hanya memperoleh basis data. Yang keempat, biaya untuk hardware dapat dikurangi. Yang kelima adalah hanya server yang membutuhkan storage dan kekuatan proses yang cukup untuk menyimpan dan mengatur basis data. Selanjutnya, keenam, biaya komunikasi berkurang. Ketujuh, aplikasi menyelesaikan bagian operasi pada klien dan mengirimkan hanya bagian yang dibutuhkan untuk akses basis data melewati jaringan, menghasilkan data yang sedikit yang akan dikirim melewati jaringan. Yang kedelapan, meningkatkan kekonsistenan. Yang kesembilan, server dapat menangani pemeriksaan integrity sehingga batasan perlu didefinisikan dan validasi hanya di satu tempat. Dan yang ke-10 adalah map ke arsitektur open system dengan sangat alami. Baiklah, berikut ini adalah ringkasan materi fungsi client server. Yang pertama itu client mengatur user interface. Server menerima dan memproses basis data yang diminta dari client. Kedua, menerima dan memeriksa sinteks input dari pemakai. Server memeriksa autorisasi. Ketiga, client memproses aplikasi dan server menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap integrity constraint. Keempat, client generate permintaan basis data dan memindahkannya ke server. Server melakukan query, pemrosesan, update, dan memindahkan respons ke client. Client memberikan respons balik kepada pemakai, dan server memelihara data dictionary. Server juga menyediakan akses basis data secara bersamaan, dan server juga menyediakan kontrol recovery. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari mata kuliah saya yaitu pengantar ilmu komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.